melihat bagaimana aksi buruh untuk May Day hari ini 1 Mei 2023 yang sedang melakukan aksi di Kota Makassar, tepatnya di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Untuk itu hari ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita atau reporter kita di lapangan yang sedang meliput bagaimana aksi kali ini berjalan dan sudah berjalan sejak tadi pagi. Hari ini di lapangan ada reporter Tribun Timur, Kak Emba, mungkin boleh sudah terhubung? Selamat siang Kak Emba, mungkin untuk melaporkan bagaimana aksi yang terjadi hari ini. Sudahkah hari ini sudah berapa massa yang memadati aksi, sudah banyakkah? Baik. Peringatan May Day yang diperingati setiap 1 Mei. Untuk itu benar kita terhubung langsung dengan Kak Muhtar dan menjelaskan seperti apa tuntutan atau poin-poin utama yang akan disuarakan di Hari Buruh Internasional hari ini. Kak Muhtar, bisa dijelaskan Kak Muhtar seperti apa tuntutan buruh hari ini? Pertama sebagai Konfederasi Serikat Nusantara, Serikat Nusantara bahwa kami mendesak pemerintah untuk mencabut undang-undang nomor 6 tentang Cipta Kerja. Kami memohon agar pemerintah pusat mendengarkan suara rakyat, suara rakyat pekerja. Yang kedua, mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar segera memberi perhatian terhadap pekerja di Sulawesi Selatan karena banyak persoalan yang terjadi akibat karena kurangnya perhatian dari pemerintah provinsi, khususnya di bidang. Selain itu, terkait undang-undang Cipta Kerja seperti apa melihatnya? Ya, undang-undang Cipta Kerja ini kan sebenarnya menjadi satu persoalan yang hampir semua serikat pekerja menolak. Dan kami sebagai konfederasi mulai sektor akan terus melakukan perlawanan agar undang-undang ini dicabut. Undang-undang dicabut karena merugikan kami sebagai pekerja. Jadi silakan atur kawan-kawan yang ada yang menjalankan pekerjaan di sektor koordinasi dengan teman-teman. Untuk upah minimum, tadi ada desakan untuk upah nasional ditentukan. Seperti apa upah saat ini? Orasi terkait hari ini memang masih silakan berkoordinasi bawah standar. Karena aksi yang ada di KSPC, upah minimum yang diberlakukan di Indonesia itu adalah upah yang berlaku skala nasional. Tidak kemudian upah diberlakukan dalam bentuk UMK atau UMP. Karena itu mengkotak-kotakan gerakan buruh dan juga membuat berbagai persoalan ketenagakerjaan terkait dengan upah kita sangat dirugikan. Karena kita mengusulkan upah nasional untuk ditetapkan sebagai upah yang berlaku di seluruh Indonesia dengan mengatur standar sesuai dengan kebutuhan. Jadi tolong yang berlaku di Indonesia dan mengatur di sana bahwa Indonesia ini mestinya upahnya itu sudah harus di atas rata-rata 4 juta. Itu berlaku secara nasional. Itu yang kita usulkan. Oke, itulah tadi penjelasan dari Kak Muhtar Guntur terkait aksi buruh hari ini dengan beberapa poin tuntutannya. Baik, Kak Eba di lapangan, apakah pihak dari DPRD sudah ada untuk menemui para demonstran? Atau seperti apa kondisi di sana, Kak? Boleh mungkin dilaporkan? Tolong kondisi anggotanya.
Ya, coba berkoordinasi kawan-kawan. Jadi saat ini jumlah massa buruh terus bertambah dari beberapa kelompok. Saat ini telah hadir juga dari kelompok SPSI. Bukan rekreasi di tempat umum. Maju. Teman-teman dan Hingga saat ini Tribuners belum ada perwakilan ataupun anggota DPR yang keluar menemui massa buruh, dan massa buruh saat ini masih berkumpul di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo, dan jumlahnya terus bertambah karena baru saja tiba dari kelompok Federasi Serikat Pekerja. Baik. Apakah sudah ada informasi Kak Emba, aksi ini akan berlangsung sampai sore hari kah atau bahkan sampai malam? Mas Abdi, suasana di depan kiri. masih tertutup pagarnya terbatas ke polisi. Kanan. Jadi KSN untuk aksi unjuk rasa hari ini diperiksa akan berlangsung hingga sore hari. Bahkan aksi tadi menyebut bahkan mengancam akan bermalam di sini ketika tidak kunjung ditemui oleh perwakilan ataupun anggota DPRD Sulawesi Selatan. Jadi untuk waktu kapan aksi ini akan selesai ini belum dapat diprediksi dan mungkin diperkirakan berlangsung hingga sore hari. Baik, dari video Kak Emba, kita melihat bahwa juga ada driver begitu. Mungkin teman-teman serikat dari driver juga sudah membadati lokasi untuk berunjuk rasa atau demonstrasi hari ini. Apakah memang juga dari driver ini sudah banyak di lokasi untuk juga ikut menyuarakan aspirasi mereka? Ya, betul. Selain massa buruh, massa dari driver, ojek online juga terlihat bergabung dalam unjuk rasa ini. Mereka berbaur dengan buruh lainnya dengan menyuarakan tuntutan yang sama, yaitu terkait kesejahteraan pekerja. Baik, aksi massa yang saat ini sedang berlangsung, apakah hanya berada di depan gedung DPRD atau sepanjang Jalan Urip Sumoharjo sudah mulai juga dipadati begitu? Dari flyover mungkin Kak Emba? Ya baik, untuk konsentrasi massa saat ini terpusat di kawasan flyover dan di depan DPRD Sulawesi Selatan. Beberapa massa lain juga baru bergerak dari perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin, utamanya massa aksi yang yang keluar dari kawasan industri Makassar atau Kima, begitu. Jadi ada beberapa titik unjuk rasa hari ini di flyover depan DPRD Sulsel, ada juga di perlimaan Bandara, kemudian kemungkinan juga dapat terjadi di pertigaan Sultan Alauddin Makassar. Baik, untuk arus lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi, apakah juga sudah mulai terlihat kemacetan panjang atau seperti apa, Kak Emba mungkin boleh diinformasikan? Ya baik, untuk arus kendaraan saat ini masih terpantau ramai lancar karena petugas kepolisian sudah menutup jalur Urip Sumoharjo tepat di samping flyover. Jadi kendaraan dari arah Pawakarangi atau Veteran itu diarahkan melintas ke atas flyover, tidak melintas di jalan bawah yang depan DPRD Sulsel karena dipadati oleh massa buruh begitu. Baik, untuk pihak aparat sendiri juga sudah, apakah sudah juga bersiaga di lokasi untuk melakukan pengamanan atau penjagaan terhadap aksi demonstrasi yang sedang berlangsung?
Untuk pengamanan saat ini masih dikawal oleh aparat kepolisian, juga ada beberapa personel Polwan. Personel Polwan berjaga tepat di depan gerbang masuk DPRD Sulawesi Selatan. Dan saat ini belum ada terlihat perwakilan DPRD Sulawesi Selatan yang keluar menemui masa aksi. Begitu. Baik, apakah dari pihak DPRD Sulawesi Selatan sudah ada informasikah akan menemui para demonstran pada pukul berapa, atau sampai saat ini belum ada kepastian begitu, Kak Eba? Ya, sejauh ini belum ada informasi yang kami peroleh bahwa ada perwakilan yang disiapkan untuk menemui massa buruh. Namun saat ini petugas juga dari keamanan berusaha memediasi ke dalam untuk agar bagaimana massa buruh ini ditemui begitu, agar tujuannya unjuk rasa di Medan ini berlangsung kondusif. Ketika massa buruh ditemui, aspirasinya diterima, petugas berharap dengan itu maka aksi ini akan dapat berjalan lancar begitu. Baik, hingga saat ini aksi apakah masih berjalan begitu kondusif atau sudah ada gejolak begitu, Kak Emma? Ya, baik. Untuk saat ini masih berlangsung kondusif. Masa aksi masih silih berganti melakukan orasi, menyuarakan beberapa poin tuntutan, diantaranya terkait upah, juga terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, atau mereka mendesak agar Cipta Kerja ini dicabut. Baik, dan kalau kita melihat masa aksi memang sudah mulai memadati di jalan depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, dan ini juga kita sudah melihat pengamanan dari pihak aparat dengan memasang kawat-kawat besi di depannya. Kemudian yang ingin kita tanyakan juga Kak Emba saat ini, apakah ada dari pihak lain selain buruh dan juga para driver yang terlihat di video, mungkin dari mahasiswa atau aksi yang dilakukan oleh kelompok lain mungkin? Ya, sejauh ini massa buruh hanya tergabung dengan sejumlah driver ojek online. Untuk massa dari mahasiswa belum terlihat adanya bendera dari kampus ataupun aliansi yang notabene-nya adalah gerakan mahasiswa. Sejauh ini masih terlihat bendera-bendera dari serikat pekerja ataupun buruh dan juga ojek online atau driver. Begitu. Baik, mungkin di video yang sedang ditayangkan terlihat juga ada beberapa aksi yang akan dilaksanakan. Selain orasi, mungkin apakah ada semacam pertunjukan mungkin Kak yang akan dibawakan oleh para demonstran? Demonstran membawa replika Undang-Undang Cipta Kerja. Ini terbuat dari triplek yang kemudian didesain sedemikian rupa menyerupai buku ataupun peraturan perundang-undangan begitu. Nah, ini sebagai simbol ataupun bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, di mana replika ini tetap dipajang tepat di depan gerbang masuk dan rencananya akan diserahkan ke perwakilan DPR ketika mereka ditemui. Baik, dan memang mungkin kalau kita melihat juga fokus dari demonstran kali ini juga banyak berfokus kepada penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, begitu ya Kak Eba? Iya, betul. Baik, saudara-saudara sekalian. Ya, orasi dari ataupun pernyataan sikap dari buruh ini salah satu poinnya yaitu menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap tidak berpihak kepada kesejahteraan buruh. Aturan-aturannya dinilai lebih banyak berpihak kepada kalangan pengusaha ataupun investor yang mengabaikan terkait dengan kebutuhan ataupun kesejahteraan buruh. Baik, aksi massa atau yang berdatangan sampai saat ini juga jumlahnya kalau kita melihat, kalau Kak Emba melihat sendiri, apakah masih tetap terus bertambah atau seperti apa di lokasi Kak Emba? Ya baik, untuk potensi massa aksi bertambah masih memungkinkan bertambah karena saat ini juga informasi yang kami peroleh ada massa aksi yang berkonsentrasi di flyover dan kemungkinannya akan bergabung di depan DPRD Sulawesi Selatan ini.
Jadi kemungkinannya masa aksi masih akan terus bertambah. Baik, dan kita juga sedang sama-sama menyaksikan di lapangan atau di lokasi sudah banyak sekali aksi atau masa aksi yang hadir dan membawa bendera identitas masing-masing, dan juga ada beberapa dari driver ojek online yang juga ikut memadati jalan di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Kalau mungkin boleh diinformasikan Kak Emba untuk lokasi lain, apakah juga tadi sudah sempat dilihat terkait di depan gedung Gubernur Sulawesi Selatan, mungkin apakah juga ada aksi di sana atau sepanjang jalan? Ya, baik dulu saat ini informasi yang kami peroleh ada rencana masa aksi juga akan bergerak ke depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Namun hingga kini kepastian terkait rencana itu tadi dari perbincangan beberapa masa aksi memang ada rencana pergerakan mengarah ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan dalam Uruk Sumarjo. Namun mungkin setelah aksi di depan DPRD ini selesai ataupun setelah mereka ditemui oleh perwakilan DPRD Sulawesi Selatan. Baik, dan tadi Kak Emba sempat mengatakan bahwa aksi ini mungkin saja akan berlangsung sampai malam hari, begitu ya Kak Emba? Ya, dari Presiden KSN tadi, Mohtar Guntur sempat mengancam akan melakukan aksi hingga malam hari ketika mereka tidak ditemui oleh perwakilan DPRD Sulawesi Selatan. Jadi untuk kemungkinan waktu aksi masa siang ini dapat saja berlangsung hingga sore hari bahkan malam hari. Baik, dari video yang ditampilkan juga kita dapat melihat aksi tidak hanya dilakukan oleh para demonstran dari pihak serikat buruh yang laki-laki saja, tetapi juga kita melihat banyak perempuan di lokasi, begitu Kak Emba. Apakah juga ada tuntutan yang sudah disuarakan untuk buruh atau pekerja perempuan hingga saat ini? Kaum buruh, ya kaum perempuan atau kaum perempuan pekerja juga tergabung dalam aksi aliansi masa buruh hari ini. Mereka menyuarakan hal yang sama terkait kesejahteraan, dan khusus isu-isu tentang perempuan juga disuarakan, diantaranya terkait posisi kesejahteraan gender, juga kepedulian pemerintah terhadap kaum perempuan yang dianggap masih banyak semacam penindasan begitu yang mereka alami, khususnya kaum pekerja. Baik, dan kalau kita juga hari ini memang diperingati sebagai Hari Buruh Internasional, dan kita di Kota Makassar sudah melihat ada beberapa aksi yang dilakukan, mungkin juga sudah dari tadi pagi, dan bahkan informasinya akan berlangsung hingga malam hari begitu. Dan kalau kita melihat di video juga Kak Emba, ini sudah pintu untuk ke DPRD juga sudah tertutup begitu, dan ini mungkin akan semakin membuat para massa aksi untuk lebih bersemangat lagi untuk agar bagaimana aspirasi mereka terdengar sampai ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan. Kalau kita melihat dari dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan, apakah sudah ada tanda-tanda begitu Kak Emba sampai saat ini untuk bagaimana pihak dari DPRD untuk akan menemui para demonstran? Dapat melihat pagar DPRD Sulawesi Selatan saat ini masih tertutup rapat. Tidak terlihat adanya aktivitas menonjol dari dalam gedung. Hanya dipadati beberapa kendaraan petugas kepolisian. Untuk anggota DPR yang hadir di dalam belum diketahui pasti apakah ada yang hadir atau tidak sama sekali. Yang pastinya kawat berduri saat ini mengelilingi sepanjang pagar bagian depan DPRD Sulsel hingga di gerbang ini. Baik,
Jadi seluruh masa aksi hari ini juga masih tetap menunggu bagaimana DPRD akan sesuai janjinya, karena kemarin Pak Muhtar juga sudah sempat datang ke studio kami di Tribun Timur dan mengatakan bahwa pihak DPRD siap untuk bertemu para demonstran atau masa aksi pada May Day 2023 kali ini, dan kita sama-sama menunggu bagaimana DPRD Sulawesi Selatan akan kemudian menemui pihak yang berdemonstrasi pada hari ini. Dan terima kasih atas laporannya Kak Emba. Untuk itu juga kita beralih untuk mendengarkan laporan dari Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Bapak Muhammad Ridwan. Sudah bergabung mungkin Pak Ridwan? Selamat siang Pak Ridwan. Halo, selamat siang Pak Ridwan dari Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Pak Muhammad Ridwan sudah bergabung di live report kita pada siang kali ini. Baik, saat ini kita masih melihat bagaimana kemudian para demonstran masih tetap memberikan aspirasinya di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan saat ini untuk memperingati May Day 2023 atau Hari Buruh Internasional 2023. Terlihat juga beberapa driver ojek online yang juga ikut menyuarakan aspirasinya pada peringatan Hari Buruh Internasional 2023 hari ini. Dan juga ada beberapa kita lihat massa aksi dan juga aparat yang sudah mengamankan di depan gedung DPRD. Terlihat pintu gerbang DPRD Sulawesi Selatan masih tertutup dan belum ada tanda-tanda dari DPRD Sulawesi Selatan untuk menemui massa aksi yang sedang melakukan demonstrasi atau menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan siang hari ini. Baik, bagaimana Pak Muhammad Ridwan dari Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sudah tersambung? Kita akan mendengarkan informasi dari aksi yang sedang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Selamat siang Pak Muhammad Ridwan, sudah tersambung? Dan kita juga dapat melihat massa semakin memadati lokasi untuk berdemonstrasi di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Ini terlihat beberapa kendaraan juga yang mengangkut massa aksi sudah mulai memadati jalan di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, yaitu Urip Sumoharjo atau di dekat atau di bawah flyover di Jalan Urip Sumoharjo. Ini sudah mulai juga dipadati oleh seluruh massa aksi yang sudah berdatangan sejak pagi tadi pukul 10. Dan kita kembali memanggil Pak Muhammad Ridwan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Selamat siang Pak Ridwan. Selamat siang Pak Ridwan, boleh mungkin diinformasikan hari ini atau siang ini bagaimana aksi sudah berjalan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia? Baik, kami persilakan Ketua Koordinasi Muda Konstitusi atau Presiden Bapak Muhammad Kajaloko. Baik, kita sedang menyaksikan bagaimana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Sulawesi Selatan sedang menyampaikan aspirasinya pada masa aksi hari ini di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan terkait Hari Buruh Internasional 2023. Dan kita melihat spanduk sudah dibentangkan cukup besar di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa seluruh anggota yang hadir di sini, baik dari KSP maupun dari KSP Nusantara. Dan kita sedang menyaksikan laporan langsung atau video live report dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan siang hari ini.
sedang berjuang menginginkan terjadinya suatu perubahan, suatu penindasan, suatu kebaikan yang lebih baik dari tahun-tahun. Saya baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini adalah hari buruh yang kita kenal adalah May Day yang ditengahkan di seluruh dunia, di seluruh negara, termasuk Indonesia, khususnya kita di selatan di Kota Makassar ini. Tapi apa yang kita lihat dari pemerintah kita, kurangnya perhatian kepada peringatan Hari Buruh Sedunia ini. Ini terbukti bahwa kita sudah ada di DPRD Sulsel, tapi pintunya dia masih tertutup rapat bagi kita. Ayo! Ini membuktikan. Sementara pihak kepolisian hanya bisa menghadirkan pengamanan untuk kita, untuk mengantisipasi terjadinya anarkis. Padahal kita datang ke sini menyampaikan aspirasi kita. Tidak. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa penderitaan buruh dari awal sampai saat ini itu belum berakhir. Itu bisa kita lihat dengan diundangkannya Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Yang kita tahu bahwa undang-undang ini dari awal kita sudah tolak, kita sudah persoalkan karena sangat merugikan bagi kita semua. Belum lagi bicara persoalan yang ada di daerah, bagaimana lemahnya pengawasan, bagaimana terjadinya union busting, bagaimana terjadinya kriminalisasi kepada pengurus, bagaimana pelanggaran-pelanggaran normatif di perusahaan yang tidak bisa terselesaikan sampai hari ini. Saya kira momentum Hari Buruh May Day tahun ini kita rapatkan barisan perjuangan kita untuk melawan semua hal-hal tersebut yang menjadi tidak baik bagi kita semua, yang kita bagi kita buruh. Beda baru. Sekali lagi, mari kita rapatkan barisan, mari kita bersatu untuk melawan kezaliman, mengusir kapitalisme yang ada di negara kita, yang menjajah kita. Terus sekali lagi bahwa undang-undang Cipta Kerja yang diundangkan oleh DPR, saya perjelas dan pertegas bahwa pemerintah dan DPR telah melanggar konstitusi dengan mengundangkan undang-undang Cipta Kerja menjadi undang-undang karena Mahkamah Konstitusi sudah memberikan keputusan bahwa itu adalah institusi rumah bersyarat dan itu ada persoalan. Kita jadi heran karena pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan Perpu dan bekerjasama dengan DPR untuk mengundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sekali lagi, yang orasi saya mengajak seluruh anggota serikat pekerja serikat buruh, mari mendapatkan barisan untuk berjuang bersama-sama, membantu maju kita jadikan perjuangan kita bersama. Hidup baru. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup baru. Dan itu bekerja dengan ini saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk seluruh teman-teman buruh, teman-teman pekerja yang hadir terlibat langsung Pak Dewan. aksi pada hari kita, aksi kita pada hari ini. Mana baru kuliah kita Pak Salam Dewan. untuk seluruh teman-teman pemuda dan mahasiswa yang hari ini juga terlibat dalam aksi kita. Salam untuk seluruh teman-teman nelayan, teman-teman petani, teman-teman perempuan, dan teman-teman driver serta teman-teman terminal yang hari ini juga turut. Baik, silakan Pak Ridwan dengan laporannya. Baik kawan-kawan sekalian, tepatnya pada abad ke-19 di Chicago. Baik, Pak Ridwan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, boleh untuk laporannya Pak hari ini atau siang ini di lokasi bagaimana berjalannya demonstrasi dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia? Baik, saat ini pemirsa kita masih menyaksikan bagaimana aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Terlihat beberapa massa aksi juga sudah semakin memadati lokasi dari aksi demonstrasi yang sedang dilakukan siang ini untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Kita melihat sudah banyak bendera yang dibentangkan, ada dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan juga ada dari beberapa driver ojek online yang sudah juga menghadiri atau memadati lokasi demonstrasi. Ada dari KSN juga, kita melihat beberapa massa aksi yang banyak sudah menghadiri gedung DPRD atau depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Namun kita masih melihat juga gerbang dari DPRD Sulawesi Selatan rupanya masih tertutup. Hingga saat ini belum ada pula tanda-tanda dari DPRD Sulawesi Selatan untuk juga turun menemui para aksi demonstrasi yang sedang berada di depan gedung DPRD saat ini. Kita melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Masih juga ada aparat yang sedang berjaga tepat di depan gerbang DPRD Sulawesi Selatan yang sedang juga mengamankan jalannya aksi demonstrasi yang sedang berlangsung pada siang hari ini. Tuntutan untuk pemerintah pusat di Jakarta maupun juga tuntutan yang kita khususkan untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Karena seperti kita ketahui kawan-kawan, situasi ketenaga kerjaan di Sulawesi Selatan. Dan seperti yang sudah dilaporkan oleh reporter kami tadi dari lapangan langsung atau dari lokasi demonstrasi menyatakan bahwa aksi demonstrasi akan diprediksi berlangsung hingga sore bahkan malam hari, yang juga berlangsung di beberapa titik yang sedang terjadi di Kota Makassar, di Jalan Urip Sumoharjo, di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, dan juga sampai pada flyover di Kota Makassar. Dan juga tadi sudah kami rangkum beberapa informasi yang disampaikan oleh reporter kami. Para buruh utamanya menolak bagaimana pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak pro terhadap buruh dan pekerja, hanya pro terhadap para pengusaha. Dan juga di lapangan sudah ada juga beberapa driver ojek online dan juga buruh wanita atau pekerja wanita yang juga ikut menyuarakan aspirasinya pada siang hari ini. Dan untuk itu pemirsa, kita juga akan tetap mengupdate beberapa informasi kembali terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh yang hari ini memperingati Hari Buruh Internasional di Kota Makassar sendiri. Ada beberapa titik aksi. Untuk itu
Selanjutnya, aksi akan dilaporkan pada siang hari nanti. Kita menunggu informasi dari reporter yang sedang berada di lapangan. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap nantikan laporan terupdate kita terkait bagaimana berjalannya aksi demonstrasi May Day 2023 hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan untuk melakukan penyelesaian persoalan industrial. Ternyata secara personel itu sangat tidak memadai. Kalian bisa bayangkan di Skater Trans Sulsel itu hanya memiliki pengawas ketenagakerjaan tidak lebih dari 20 orang. Padahal jumlah perusahaan yang harus mereka awasi itu sekitar 21.800 sekian. Masuk akal. Oh ya Kak. Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi dapat kembali menjumpai Anda kali ini dalam program Live Report untuk melihat bagaimana aksi buruh untuk May Day hari ini 1 Mei 2023 yang sedang melakukan aksi di Kota Makassar, tepatnya di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Untuk itu hari ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita atau reporter kita di lapangan yang sedang meliput bagaimana aksi kali ini berjalan dan sudah berjalan sejak tadi pagi. Hari ini di lapangan ada reporter Tribun Timur, Kak Emba, mungkin boleh sudah terhubung? Selamat siang Kak Emba, mungkin untuk melaporkan bagaimana aksi yang terjadi hari ini. Sudahkah hari ini sudah berapa massa yang memadati aksi? Sudah banyakkah? Baik. Peringatan May Day yang diperingati setiap 1 Mei. Untuk itu Tribuners, kita terhubung langsung dengan Kak Muhtar dan menjelaskan seperti apa tuntutan atau poin-poin utama yang akan disuarakan di Hari Buruh Internasional hari ini. Kak Muhtar, bisa dijelaskan Kak Muhtar seperti apa tuntutan buruh hari ini? Pertama sebagai Konfederasi Serikat Nusantara, Serikat Nusantara bahwa kami mendesak pemerintah untuk mencabut undang-undang nomor 6 tentang Cipta Kerja. Kami mohon agar pemerintah pusat mendengarkan suara rakyat, suara rakyat pekerja. Yang kedua, mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar segera memberi perhatian terhadap pekerja di Sulawesi Selatan karena banyak persoalan yang terjadi akibat karena kurangnya perhatian dari pemerintah provinsi, khususnya di tenaga kerja di bidang. Selain itu, terkait undang-undang cipta kerja seperti apa melihatnya? Ya, undang-undang cipta kerja ini kan sebenarnya menjadi satu persoalan yang hampir semua serikat pekerja menolak. Dan kami sebagai konfederasi multisektor akan terus melakukan agar undang-undang ini dicabut. Undang-undang dicabut karena merugikan kami sebagai pekerja. Jadi silakan atur kawan-kawan yang ada yang menjalankan pekerjaan di sektor koordinasi dengan untuk upah minimum. Dan tadi ada desakan untuk upah nasional ditentukan. Seperti apa upah saat ini? Orasi terkait hari ini memang masih silakan berkoordinasi bawah standar
perangkat aksi yang ada di KSPC. Upah minimum yang diberlakukan di Indonesia itu adalah upah yang berlaku skala nasional. Tidak kemudian upah diberlakukan dalam bentuk UMK atau UMP. Karena itu mengkotak-kotakan gerakan buruh dan juga membuat berbagai persoalan ketenagakerjaan terkait dengan upah kita sangat dirugikan. Karena ini kita mengusulkan upah nasional untuk ditetapkan sebagai upah yang berlaku di seluruh Indonesia dengan mengatur standar sesuai dengan kebutuhan Jadi tolong yang berlaku kepolisian di Indonesia. Dan mengatur di sana melihat bahwa tidak ada lagi Indonesia ini mestinya upahnya itu yang sudah harus di atas provokasi, rata-rata 4 juta. Itu berlaku secara nasional. Itu yang kita usulkan. Oke, itulah tadi Ya, penjelasan dari Kang Mutar Guntur terkait aksi buruh hari ini dengan beberapa poin tuntutannya. Baik, Kak Eba di lapangan, apakah pihak dari DPRD sudah ada untuk menemui para demonstran? Atau seperti apa kondisi di sana, Kak? Boleh mungkin dilaporkan? Ya, coba berkoordinasi kawan-kawan. Jadi saat ini jumlah massa buruh terus bertambah dari beberapa kelompok. Saat ini telah hadir juga dari kelompok SPSI. Bukan rekreasi di Tobacco. Maju. Teman-teman dari Hingga saat ini Tribuners belum ada perwakilan ataupun anggota DPR yang keluar menemui massa buruh, dan massa buruh saat ini masih berkumpul di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo, dan jumlahnya terus bertambah karena baru saja tiba dari kelompok Federasi Serikat Pekerja. Baik. Apakah sudah ada informasi, Kak Emba, aksi ini akan berlangsung sampai sore hari kah? Atau sampai bahkan sampai malam? Mas Abdi, Suasana di depan satu kiri. tertutup pagarnya ke polisi. Kanan. Jadi untuk aksi unjuk rasa hari ini diperiksa akan berlangsung hingga sore hari. Bahkan aksi tadi menyebut bahkan mengancam akan bermalam di sini ketika tidak kunjung ditemui oleh perwakilan ataupun anggota DPRD Sulawesi Selatan. Jadi untuk waktu kapan aksi ini akan selesai ini belum dapat diprediksi dan mungkin diperkirakan berlangsung hingga sore hari. Baik, dari video Kak Emba, kita melihat bahwa juga ada driver begitu. Mungkin teman-teman serikat dari driver juga sudah membadati lokasi untuk berunjuk rasa atau demonstrasi hari ini. Apakah memang juga dari driver ini sudah banyak di lokasi untuk juga ikut menyuarakan aspirasi mereka? Ya, betul. Selain massa buruh, massa dari driver, ojek online juga terlihat bergabung dalam unjuk rasa dan mereka berbaur dengan buruh lainnya dengan menyuarakan tuntutan yang sama, yaitu terkait kesejahteraan pekerja. Baik, aksi massa yang saat ini sedang berlangsung, apakah hanya berada di depan gedung DPRD atau sepanjang Jalan Urip Sumoharjo sudah mulai juga dipadati begitu? Dari flyover mungkin Kak Emba? Ya baik, untuk konsentrasi massa saat ini
terpusat di kawasan flyover dan di depan DPRD Sulawesi Selatan. Beberapa masa lain juga baru bergerak dari perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin, utamanya masa aksi yang yang keluar dari kawasan industri Makassar atau KIMA. Begitu. Jadi ada beberapa titik unjuk rasa hari ini di flyover depan DPRD Sulsel, ada juga di perlimaan bandara. Kemudian kemungkinan juga dapat terjadi di pertigaan Sultan Alau di Makassar. Baik, untuk arus lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi, apakah juga sudah mulai terlihat kemacetan panjang atau seperti apa, Kak Emba? Mungkin boleh diinformasikan? Ya, baik. Untuk arus kendaraan saat ini masih terpantau ramai lancar karena petugas kepolisian sudah menutup jalur Urip Sumaharjo tepat di samping flyover. Jadi kendaraan dari arah Pawakarang atau Veteran itu diarahkan melintas ke atas flyover, tidak melintas di jalan bawah yang depan DPRD Sulsel karena dipadati oleh massa buruh begitu. Baik, untuk pihak aparat sendiri juga sudah, apakah sudah juga bersiaga di lokasi untuk melakukan pengamanan atau penjagaan terhadap aksi demonstrasi yang sedang berlangsung? Untuk pengamanan saat ini masih dikawal oleh aparat kepolisian, juga ada beberapa personel Polwan. Personel Polwan berjaga tepat di depan gerbang masuk DPRD Sulawesi Selatan. Dan saat ini belum ada terlihat perwakilan DPRD Sulawesi Selatan yang keluar menemui massa aksi. Begitu. Baik, apakah dari pihak DPRD Sulawesi Selatan sudah ada informasikah akan menemui para demonstran pada pukul berapa atau sampai saat ini belum ada kepastian begitu, Kak Emba? Ya, sejauh ini belum ada informasi yang kami peroleh bahwa ada perwakilan yang disiapkan untuk menemui massa buruh. Namun saat ini petugas juga dari keamanan berusaha memediasi ke dalam untuk agar bagaimana massa buruh ini ditemui begitu, agar tujuannya unjuk rasa di Medan ini berlangsung kondusif. Ketika massa buruh ditemui, aspirasinya diterima, petugas berharap dengan itu maka aksi ini akan dapat berjalan lancar begitu. Baik, hingga saat ini aksi apakah masih berjalan begitu kondusif atau sudah ada gejolak begitu, Kak Emba? Ya, baik. Untuk saat ini masih berlangsung kondusif. Massa aksi masih silih berganti melakukan orasi, menyuarakan beberapa poin tuntutan, diantaranya terkait upah, juga terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, atau mereka mendesak agar Cipta Kerja ini dicabut. Baik, dan kalau kita melihat massa aksi memang sudah mulai memadati di jalan depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, dan ini juga kita sudah melihat pengamanan dari pihak aparat dengan memasang kawat-kawat besi di depannya. Kemudian yang ingin kita tanyakan juga Kak Emba saat ini, apakah ada dari pihak lain selain buruh dan juga para driver yang terlihat di video, mungkin dari mahasiswa atau aksi yang dilakukan oleh kelompok lain mungkin? Ya, sejauh ini massa buruh hanya tergabung dengan sejumlah driver ojek online. Untuk masalah dari mahasiswa belum terlihat adanya bendera dari kampus ataupun aliansi yang notabene-nya adalah gerakan mahasiswa. Sejauh ini masih terlihat bendera-bendera dari serikat pekerja ataupun buruh dan juga ojek online atau driver. Begitu. Baik, mungkin di video yang sedang ditayangkan terlihat juga ada beberapa aksi yang akan dilaksanakan. Selain orasi, mungkin apakah ada semacam pertunjukan mungkin Kak yang akan dibawakan oleh para demonstran? Demonstran membawa replika Undang-Undang Cipta Kerja. Ini terbuat dari triplek yang kemudian didesain sedemikian rupa menyerupai
buku ataupun peraturan perundang-undangan begitu. Nah, ini sebagai simbol ataupun bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, di mana replika ini tetap dipajang tepat di depan gerbang masuk dan rencananya akan diserahkan ke perwakilan DPR ketika mereka ditemui. Baik, dan memang mungkin kalau kita melihat juga fokus dari demonstran kali ini juga banyak berfokus kepada penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, begitu ya Kak Eba? Iya, betul. Tahun 2020. Baik saudara-saudara sekalian, kami kepada seluruh peserta aksi. Ya, orasi dari ataupun pernyataan sikap dari buruh ini salah satu poinnya yaitu menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap tidak berpihak kepada kesejahteraan buruh. Aturan-aturannya dinilai lebih banyak berpihak kepada kalangan pengusaha ataupun investor yang mengabaikan terkait dengan kebutuhan ataupun kesejahteraan buruh. Baik, aksi massa atau yang berdatangan sampai saat ini juga jumlahnya kalau kita melihat, kalau Kak Emba melihat sendiri, apakah masih tetap terus bertambah atau seperti apa di lokasi Kak Emba? Ya baik, untuk potensi massa aksi bertambah masih memungkinkan bertambah karena saat ini juga informasi yang kami peroleh ada massa aksi yang berkonsentrasi di flyover dan kemungkinannya akan bergabung di depan DPRD Sulawesi Selatan ini. Jadi kemungkinannya massa aksi masih akan terus bertambah. Baik, dan kita juga sedang sama-sama menyaksikan di lapangan atau di lokasi sudah banyak sekali aksi atau massa aksi yang hadir dan membawa bendera identitas masing-masing, dan juga ada beberapa dari driver ojek online yang juga ikut memadati jalan di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Kalau mungkin boleh diinformasikan Kak Emba untuk lokasi lain, apakah juga tadi sudah sempat dilihat terkait di depan gedung Gubernur Sulawesi Selatan, mungkin apakah juga ada aksi di sana atau sepanjang jalan? Ya baik, dulu saat ini informasi yang kami peroleh ada rencana massa aksi juga akan bergerak ke depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Namun hingga kini kepastian terkait rencana itu tadi dari perbincangan beberapa massa aksi memang ada rencana pergerakan mengarah ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan dalam Mulut Sumarjo. Namun mungkin setelah aksi di depan DPRD ini selesai ataupun setelah mereka ditemui oleh perwakilan DPRD Sulawesi Selatan. Baik, dan tadi Kak Emba sempat mengatakan bahwa aksi ini mungkin saja akan berlangsung sampai malam hari, begitu ya Kak Emba? Ya, dari Presiden KSN tadi, Mohtar Guntur sempat mengancam akan melakukan aksi hingga malam hari ketika mereka tidak ditemui oleh perwakilan DPRD Sulawesi Selatan. Jadi untuk kemungkinan waktu aksi masa siang ini dapat saja berlangsung hingga sore hari bahkan malam hari. Baik, dari video yang ditampilkan juga kita dapat melihat aksi tidak hanya dilakukan oleh para demonstran dari pihak serikat buruh yang laki-laki saja, tetapi juga kita melihat banyak perempuan di lokasi, begitu Kak Emba. Apakah juga ada tuntutan yang sudah disuarakan untuk buruh atau pekerja perempuan hingga saat ini? Kaum buruh ya, kaum perempuan atau kaum perempuan pekerja juga tergabung dalam aksi massa buruh hari ini. Mereka menyuarakan hal yang sama terkait kesejahteraan dan khusus isu-isu tentang perempuan juga disuarakan, diantaranya terkait posisi kesejahteraan gender, juga kepedulian pemerintah terhadap kaum perempuan yang dianggap masih banyak semacam penindasan begitu yang mereka alami, khususnya kaum pekerja.
Baik, dan kalau kita juga hari ini memang diperingati sebagai Hari Buruh Internasional dan kita di Kota Makassar sudah melihat ada beberapa aksi yang dilakukan, mungkin juga sudah dari tadi pagi dan bahkan informasinya akan berlangsung hingga malam hari begitu. Dan kalau kita melihat di video juga Kak Emba ini sudah pintu untuk ke DPRD juga sudah tertutup begitu, dan ini mungkin akan semakin membuat para massa aksi untuk lebih bersemangat lagi untuk agar bagaimana aspirasi mereka terdengar sampai ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan. Kalau kita melihat dari dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan, apakah sudah ada tanda-tanda begitu Kak Emba sampai saat ini untuk bagaimana pihak dari DPRD untuk akan menemui para demonstran? Dapat Anda lihat pagar DPRD Sulawesi Selatan saat ini masih tertutup rapat. Tidak terlihat adanya aktivitas menonjol dari dalam gedung. Hanya dipadati beberapa kendaraan petugas kepolisian. Untuk anggota DPR yang hadir di dalam belum diketahui pasti apakah ada yang hadir atau tidak sama sekali. Yang pastinya kawat berduri saat ini mengelilingi sepanjang pagar bagian depan DPRD Sulsel hingga di gerbang ini. Halo. Baik, jadi seluruh massa aksi hari ini juga masih tetap menunggu bagaimana DPRD akan sesuai janjinya, karena kemarin Pak Muhtar juga sudah sempat datang ke studio kami di Tribun Timur dan mengatakan bahwa pihak DPRD siap untuk bertemu para demonstran atau massa aksi pada Mei Day 2023 kali ini, dan kita sama-sama menunggu bagaimana DPRD Sulawesi Selatan akan kemudian menemui pihak yang berdemonstrasi pada hari ini. Dan terima kasih atas laporannya Kak Emba. Untuk itu juga kita beralih untuk mendengarkan laporan dari Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Bapak Muhammad Ridwan. Sudah bergabung mungkin Pak Ridwan? Selamat siang Pak Ridwan. Halo, selamat siang Pak Ridwan dari Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Pak Muhammad Ridwan sudah bergabung di live report kita pada siang kali ini. Baik, saat ini kita masih melihat bagaimana kemudian para demonstran masih tetap memberikan aspirasinya di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan saat ini untuk memperingati May Day 2023 atau Hari Buruh Internasional 2023. Terlihat juga beberapa driver ojek online yang juga ikut menyuarakan aspirasinya pada peringatan Hari Buruh Internasional 2023 hari ini. Dan juga ada beberapa kita lihat massa aksi dan juga aparat yang sudah mengamankan di depan gedung DPRD. Terlihat pintu gerbang DPRD Sulawesi Selatan masih tertutup dan belum ada tanda-tanda dari DPRD Sulawesi Selatan untuk menemui massa aksi yang sedang melakukan demonstrasi atau menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan siang hari ini. Baik, bagaimana Pak Muhammad Ridwan dari Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sudah tersambung? Kita akan mendengarkan informasi dari aksi yang sedang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Selamat siang Pak Muhammad Ridwan, sudah tersambung? Dan kita juga dapat melihat massa semakin memadati lokasi untuk berdemonstrasi di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Ini terlihat beberapa kendaraan juga yang mengangkut massa aksi sudah mulai memadati jalan di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, yaitu Urip Sumoharjo atau di dekat atau di bawah flyover
di Jalan Urip Sumoharjo ini sudah mulai juga dipadati oleh seluruh massa aksi yang sudah berdatangan sejak pagi tadi pukul 10. Dan kita kembali memanggil Pak Muhammad Ridwan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Selamat siang Pak Ridwan. Selamat siang Pak Ridwan, boleh mungkin diinformasikan hari ini atau siang ini bagaimana aksi sudah berjalan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia? Baik, kami persilakan Ketua Dinas Pendidikan Konstitusi atau Presiden Bapak Muhammad Kajaloko. Baik, kita sedang menyaksikan bagaimana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Sulawesi Selatan sedang menyampaikan aspirasinya pada masa aksi hari ini di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan terkait Hari Buruh Internasional 2023. Dan kita melihat spanduk sudah dibentangkan cukup besar di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa seluruh anggota yang ada di sini, baik dari KSP maupun dari KSP Nusantara. Dan kita sedang menyaksikan laporan langsung atau video live report dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan siang hari ini. Para pekerja yang berjuang menginginkan terjadinya suatu perubahan, suatu penindasan, suatu kebaikan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Saya baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini adalah Hari Buruh yang kita kenal adalah May Day yang diperingati di seluruh dunia, di seluruh negara, termasuk Indonesia, khususnya kita di selatan di Kota Makassar ini. Tapi apa yang kita lihat dari pemerintah kita, kurangnya perhatian kepada peringatan Hari Buruh Dunia ini. Ini terbukti bahwa kita sudah ada di DPRD Sulsel, tapi pintunya dia masih tertutup rapat bagi kita. Ayo, ini membuktikan. Sementara pihak kepolisian hanya bisa menghadirkan pengamanan untuk kita, untuk mengantisipasi terjadinya anarkis. Padahal kita datang ke sini menyampaikan aspirasi kita. Tidak. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa penderitaan buruh dari awal sampai saat ini itu belum berakhir. Itu bisa kita lihat dengan diundangkannya Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Yang kita tahu bahwa undang-undang ini dari awal kita sudah tolak, kita tidak persoalkan karena sangat merugikan bagi kita semua. Belum lagi bicara persoalan yang ada di daerah, bagaimana lemahnya pengawasan, bagaimana terjadinya union busting, bagaimana terjadinya kriminalisasi kepada pengurus, bagaimana pelanggaran-pelanggaran normatif di perusahaan yang tidak bisa terselesaikan sampai hari ini. Saya kira momentum Hari Buruh May Day tahun ini kita rapatkan barisan perjuangan kita untuk melawan semua hal-hal tersebut yang menjadi tidak baik bagi kita semua, yang kita bagi kita buruh. Beda baru. Sekali lagi, mari kita rapatkan barisan, mari kita bersatu untuk melawan kezaliman, mengusir kapitalisme yang ada di negara kita, yang menjaga kita. Terus sekali lagi bahwa undang-undang Cipta Kerja yang diundangkan oleh DPR, saya perjelas dan bertegas bahwa pemerintah dan DPR telah melanggar konstitusi,
dengan mengundangkan undang-undang kita ganti menjadi undang-undang karena Mahkamah Konstitusi sudah memberikan keputusan bahwa itu adalah itu rumah bersalah dan itu ada persoalan. Kita jadi heran karena pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan perpu dan bekerjasama dengan DPR untuk mengundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sekali lagi, yang orasi saya mengajak seluruh anggota serikat pekerja serikat buruh mari mendapatkan paritas untuk berjuang bersama-sama membantu maju kita jadikan perjuangan kita bersama. Hidup baru. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup baru. Dengan ini saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk seluruh teman-teman buruh, teman-teman pekerja yang hadir terlibat langsung Pak Dewan. aksi pada hari kita, aksi kita pada hari ini. Mana baru kuliah kita Pak Salam Dewan. untuk seluruh teman-teman pemuda dan mahasiswa yang hari ini juga terlibat dalam aksi kita. Salam untuk seluruh teman-teman nelayan, teman-teman petani, teman-teman perempuan, dan teman-teman driver serta teman-teman terminal yang hari ini juga turut. Baik, silakan Pak Ridwan dengan laporannya. Baik kawan-kawan sekalian, tepatnya pada abad ke-19 di Chicago. Baik Pak Ridwan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, boleh untuk laporannya Pak hari ini atau siang ini di lokasi bagaimana berjalannya demonstrasi dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia? Baik, saat ini pemirsa kita masih menyaksikan bagaimana aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Terlihat beberapa massa aksi juga sudah semakin memadati lokasi dari aksi demonstrasi yang sedang dilakukan siang ini untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Kita melihat sudah banyak bendera yang dibentangkan, ada dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan juga ada dari beberapa driver ojek online yang sudah juga menghadiri atau memadati lokasi demonstrasi. Ada dari KSN juga kita melihat beberapa massa aksi yang banyak sudah menghadiri gedung DPRD atau depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Namun kita masih melihat juga gerbang dari DPRD Sulawesi Selatan rupanya masih tertutup. Hingga saat ini belum ada pula tanda-tanda dari DPRD Sulawesi Selatan untuk juga turun menemui para aksi demonstrasi yang sedang berada di depan gedung DPRD saat ini. Kita melihat kondisi yang terjadi di lapangan.
Masih juga ada aparat yang sedang berjaga tepat di depan gerbang DPRD Sulawesi Selatan yang sedang juga mengamankan jalannya aksi demonstrasi yang sedang berlangsung pada siang hari ini. Tuntutan untuk pemerintah pusat di Jakarta maupun juga tuntutan yang kita khususkan untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Karena seperti kita ketahui kawan-kawan, situasi ketenaga kerjaan di Sulawesi Selatan. Dan seperti yang sudah dilaporkan oleh reporter kami tadi dari lapangan langsung atau dari lokasi demonstrasi menyatakan bahwa aksi demonstrasi akan diprediksi berlangsung hingga sore bahkan malam hari, yang juga berlangsung di beberapa titik yang sedang terjadi di Kota Makassar, di Jalan Urip Sumoharjo, di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, dan juga sampai pada flyover di Kota Makassar. Dan juga tadi sudah kami rangkum beberapa informasi yang disampaikan oleh reporter kami. Para buruh utamanya menolak bagaimana pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak pro terhadap buruh dan pekerja, hanya pro terhadap para pengusaha. Dan juga di lapangan sudah ada juga beberapa driver ojek online dan juga buruh wanita atau pekerja wanita yang juga ikut menyuarakan aspirasinya pada siang hari ini. Dan untuk itu pemirsa, kita juga akan tetap mengupdate beberapa informasi kembali terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh yang hari ini memperingati Hari Buruh Internasional di Kota Makassar sendiri. Ada beberapa titik aksi. Untuk itu selanjutnya aksi akan dilaporkan pada siang hari nanti. Kita menunggu informasi dari reporter yang sedang berada di lapangan. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap nantikan laporan terupdate kita terkait bagaimana berjalannya aksi demonstrasi May Day 2023 hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan untuk melakukan penyelesaian perjanjian industrial. Ternyata secara personel itu sangat tidak memadai. Kalian bisa bayangkan, di Snaker Trans Sulsel itu hanya memiliki pengawas ketenagakerjaan tidak lebih dari 20 orang. Padahal jumlah perusahaan yang harus mereka awasi itu sekitar 21.800 sekian. Masuk akal. Oh ya Kak. Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi dapat kembali menjumpai Anda kali ini dalam program Live Report untuk melihat bagaimana aksi buruh untuk May Day hari ini 1 Mei 2023 yang sedang melakukan aksi di Kota Makassar, tepatnya di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Untuk itu hari ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita atau reporter kita di lapangan yang sedang meliput bagaimana aksi kali ini berjalan dan sudah berjalan sejak tadi pagi. Hari ini di lapangan ada reporter Tribun Timur, Kak Emba, mungkin boleh sudah terhubung? Selamat siang Kak Emba, mungkin untuk melaporkan bagaimana aksi yang terjadi hari ini. Sudahkah hari ini sudah berapa massa yang memadati aksi? Sudah banyakkah? Baik. Peringatan May Day yang diperingati setiap 1 Mei. Untuk itu Tribuners, kita terhubung langsung dengan Kak Mukhtar dan menjelaskan seperti apa tuntutan atau poin-poin utama yang akan disuarakan di Hari Buruh Internasional hari ini. Kak Mukhtar, bisa dijelaskan Kak Mukhtar
Pertama sebagai Konfederasi Serikat Nusantara, Serikat Nusantara bahwa kami mendesak pemerintah untuk mencabut undang-undang nomor 6 tentang Cipta Kerja. Kami memohon agar pemerintah pusat mendengarkan suara rakyat, suara rakyat pekerja. Yang kedua, mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar segera memberi perhatian terhadap pekerja di Sulawesi Selatan. Karena banyak persoalan yang terjadi akibat karena kurangnya perhatian dari pemerintah provinsi, khususnya di tenaga kerja di bidang. Selain itu, terkait undang-undang cipta kerja seperti apa melihatnya? Ya, undang-undang cipta kerja ini kan sebenarnya menjadi satu persoalan yang hampir semua serikat pekerja menolak. Dan kami sebagai konfederasi multisektor akan agar undang-undang ini dicabut. Undang-undang dicabut karena merugikan kami sebagai pekerja. Jadi silakan atur kawan-kawan yang ada yang menjalankan pekerjaan di sektor koordinasi dengan teman-teman. Untuk upah minimum, tadi ada desakan untuk upah nasional ditentukan. Seperti apa upah saat ini? orasi ini memang masih silakan berkoordinasi bawah standar. Karena aksi yang ada di KSPC. upah minimum yang diberlakukan di Indonesia itu adalah upah yang berlaku skala nasional. Tidak kemudian upah diberlakukan dalam bentuk UMK atau UMP. Karena itu mengkotak-kotakan gerakan buruh dan juga membuat berbagai persoalan ketenagakerjaan terkait dengan upah kita sangat dirugikan. Karena kita mengusulkan upah nasional untuk ditetapkan sebagai upah yang berlaku di seluruh Indonesia dengan mengatur standar sesuai dengan kebutuhan. Jadi tolong yang berlaku di Indonesia. Dan mengatur di sana bahwa Indonesia ini mestinya upahnya itu sudah harus di atas rata-rata 4 juta. Itu berlaku secara nasional. Itu yang kita usulkan. Oke, itulah tadi penjelasan dari Pak Muhtar Guntur terkait aksi buruh hari ini dengan beberapa poin tuntutannya. Baik, Kak Eba di lapangan, apakah pihak dari DPRD sudah ada untuk menemui para demonstran? Atau seperti apa kondisi di sana, Kak? Boleh mungkin dilaporkan? Ya, coba berkoordinasi kawan-kawan. Jadi saat ini jumlah massa buruh terus bertambah dari beberapa kelompok. Saat ini telah hadir juga dari kelompok SPSI. Bukan rekreasi di tempat itu. Maju. Teman-teman dan kita Hingga saat ini Tribuners belum ada perwakilan ataupun anggota DPR yang keluar menemui massa buruh, dan massa buruh saat ini masih berkumpul di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo, dan jumlahnya terus bertambah karena baru saja tiba dari kelompok Federasi Serikat Pekerja. Baik. Apakah sudah ada informasi, Kak Eba, aksi ini akan berlangsung sampai sore hari kah? Atau sampai bahkan sampai malam? Mas Abdi, Suasana di depan masih tertutup pagarnya ke polisi. Kanan. Jadi KSN
untuk aksi unjuk rasa hari ini diperiksa berlangsung hingga sore hari. Bahkan aksi tadi menyebut bahkan mengancam akan bermalam di sini ketika tidak kunjung ditemui oleh perwakilan ataupun anggota DPRD Sulawesi Selatan. Jadi untuk waktu kapan aksi ini akan selesai ini belum dapat diprediksi dan mungkin diperkirakan berlangsung hingga sore hari. Baik, dari video Kak Emba, kita melihat bahwa juga ada driver begitu. Mungkin teman-teman serikat dari driver juga sudah membadati lokasi untuk berunjuk rasa atau demonstrasi hari ini. Apakah memang juga dari driver ini sudah banyak di lokasi untuk juga ikut menyuarakan aspirasi mereka? Ya, betul. Selain masa buruh, masa dari driver, ojek online juga terlihat bergabung dalam unjuk rasa mereka berbaur dengan buruh lainnya dengan menyuarakan tuntutan yang sama, yaitu terkait kesejahteraan pekerja. Baik, aksi massa yang saat ini sedang berlangsung, apakah hanya berada di depan gedung DPRD atau sepanjang Jalan Urip Sumoharjo sudah mulai juga dipadati begitu? Dari flyover mungkin Kak Emba? Ya baik, untuk konsentrasi massa saat ini terpusat di kawasan flyover dan di depan DPRD Sulawesi Selatan. Beberapa massa lain juga baru bergerak dari perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin, utamanya massa aksi yang berada yang keluar dari kawasan industri Makassar atau Kima, begitu. Jadi ada beberapa titik unjuk rasa hari ini di flyover depan DPRD Sulsel, ada juga di perlimaan Bandara, kemudian kemungkinan juga dapat terjadi di pertigaan Sultan Alau di Makassar. Baik, untuk arus lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi, apakah juga sudah mulai terlihat kemacetan panjang atau seperti apa, Kak Emba mungkin boleh diinformasikan? Ya baik, untuk arus kendaraan saat ini masih terpantau ramai lancar karena petugas kepolisian sudah menutup jalur Urip Sumoharjo tepat di samping flyover. Jadi kendaraan dari arah Pawakarang atau Veteran itu diarahkan melintas ke atas flyover, tidak melintas di jalan bawah yang depan DPRD Sulsel karena dipadati oleh massa buruh begitu. Baik, untuk pihak aparat sendiri juga sudah, apakah sudah juga bersiaga di lokasi untuk melakukan pengamanan atau penjagaan terhadap aksi demonstrasi yang sedang berlangsung? Untuk pengamanan saat ini masih dikawal oleh aparat kepolisian, juga ada beberapa personel Polwan. Personel Polwan berjaga tepat di depan gerbang masuk DPRD Sulawesi Selatan. Dan saat ini belum ada terlihat perwakilan DPRD Sulawesi Selatan yang keluar menemui massa aksi. Begitu. Baik, apakah dari pihak DPRD Sulawesi Selatan sudah ada informasikah akan menemui para demonstran pada pukul berapa atau sampai hari ini, sampai saat ini belum ada kepastian begitu, Kak Emba? Ya, sejauh ini belum ada informasi yang kami peroleh bahwa ada perwakilan yang disiapkan untuk menemui massa buruh. Namun saat ini petugas juga dari keamanan berusaha memediasi ke dalam untuk agar bagaimana massa buruh ini ditemui begitu, agar tujuannya unjuk rasa di media ini berlangsung kondusif. Ketika massa buruh ditemui, aspirasinya diterima, petugas berharap dengan itu maka aksi ini akan dapat berjalan lancar begitu. Baik, hingga saat ini aksi apakah masih berjalan begitu kondusif atau sudah ada gejolak begitu, Kak Emba? Ya, baik. Untuk saat ini masih berlangsung kondusif. Massa aksi masih silih berganti melakukan orasi, menyuarakan beberapa poin tuntutan, diantaranya terkait upah, juga terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, atau mereka mendesak agar Cipta Kerja ini dicabut.
Baik, dan kalau kita melihat masa aksi memang sudah mulai memadati di jalan depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, dan ini juga kita sudah melihat pengamanan dari pihak aparat dengan memasang kawat-kawat besi di depannya. Kemudian yang ingin kita tanyakan juga ke Emba saat ini, apakah ada dari pihak lain selain buruh dan juga para driver yang terlihat di video, mungkin dari mahasiswa atau aksi yang dilakukan oleh kelompok lain mungkin? Ya, sejauh ini masa buruh hanya tergabung dengan sejumlah driver ojek online. Untuk masalah dari mahasiswa belum terlihat adanya bendera dari kampus ataupun aliansi yang notabene-nya adalah gerakan mahasiswa. Sejauh ini masih terlihat bendera-bendera dari serikat pekerja ataupun buruh dan juga ojek online atau driver. Begitu. Baik, mungkin di video yang sedang ditayangkan terlihat juga ada beberapa aksi yang akan dilaksanakan. Selain orasi, mungkin apakah ada semacam pertunjukan mungkin Kak yang akan dibawakan oleh para demonstran? Demonstran membawa replika Undang-Undang Cipta Kerja. Ini terbuat dari triplek yang kemudian didesain sedemikian rupa menyerupai buku ataupun peraturan perundang-undangan begitu. Nah, ini sebagai simbol ataupun bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, di mana replika ini tetap dipajang tepat di depan gerbang masuk dan rencananya akan diserahkan ke perwakilan DPR ketika mereka ditemui. Baik, dan memang mungkin kalau kita melihat juga fokus dari demonstran kali ini juga banyak berfokus kepada penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, begitu ya Kak Eba? Iya, betul. Baik, saudara-saudara sekalian. Ya, orasi dari ataupun pernyataan sikap dari buruh ini salah satu poinnya yaitu menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap tidak berpihak kepada kesejahteraan buruh. Aturan-aturannya dinilai lebih banyak berpihak kepada kalangan pengusaha ataupun investor yang mengabaikan terkait dengan kebutuhan ataupun kesejahteraan buruh. Baik, aksi massa atau yang berdatangan sampai saat ini juga jumlahnya kalau kita melihat, kalau Kak Emba melihat sendiri, apakah masih tetap terus bertambah atau seperti apa di lokasi Kak Emba? Ya baik, untuk potensi massa aksi bertambah masih memungkinkan bertambah karena saat ini juga informasi yang kami peroleh ada massa aksi yang berkonsentrasi di flyover dan kemungkinannya akan bergabung di depan DPRD Sulawesi Selatan ini. Jadi kemungkinannya masa aksi masih akan terus bertambah. Baik, dan kita juga sedang sama-sama menyaksikan di lapangan atau di lokasi sudah banyak sekali aksi atau masa aksi yang hadir dan membawa bendera identitas masing-masing, dan juga ada beberapa dari driver ojek online yang juga ikut memadati jalan di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Kalau mungkin boleh diinformasikan Kak Emba untuk lokasi lain, apakah juga tadi sudah sempat dilihat terkait di depan gedung Gubernur Sulawesi Selatan, mungkin apakah juga ada aksi di sana atau sepanjang jalan? Ya baik, dulu saat ini informasi yang kami peroleh ada rencana masa aksi juga akan bergerak ke depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Namun hingga kini kepastian terkait rencana itu tadi dari perbincangan beberapa masa aksi saat ini memang ada rencana pergerakan mengarah ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan dalam Muluk Sumarjo. Namun mungkin setelah aksi di depan DPRD ini selesai ataupun setelah mereka ditemui oleh perwakilan DPRD Sulawesi Selatan. Baik, dan tadi Kak Emba sempat mengatakan bahwa aksi ini mungkin saja akan berlangsung sampai malam hari, begitu ya Kak Emba? Ya, dari Presiden KSN tadi, Mohtar Guntur sempat mengancam akan melakukan aksi hingga malam hari ketika mereka
tidak ditemui oleh perwakilan DPRD Sulawesi Selatan. Jadi untuk kemungkinan waktu aksi unjuk rasa siang ini dapat saja berlangsung hingga sore hari bahkan malam hari. Baik, dari video yang ditampilkan juga kita dapat melihat aksi tidak hanya dilakukan oleh para demonstran dari pihak serikat buruh yang laki-laki saja, tetapi juga kita melihat banyak perempuan di lokasi begitu Kak Emba. Apakah juga ada tuntutan yang sudah disuarakan untuk buruh atau pekerja perempuan hingga saat ini? Kaum buruh ya, kaum perempuan atau kaum perempuan pekerja juga tergabung dalam aksi aliansi masa buruh hari ini. Mereka menyuarakan hal yang sama terkait kesejahteraan dan khusus isu-isu tentang perempuan juga disuarakan, diantaranya terkait posisi kesejahteraan gender, juga kepedulian pemerintah terhadap kaum perempuan yang dianggap masih banyak semacam penindasan begitu yang mereka alami, khususnya kaum pekerja. Baik, dan kalau kita juga hari ini memang diperingati sebagai Hari Buruh Internasional, dan kita di Kota Makassar sudah melihat ada beberapa aksi yang dilakukan, mungkin juga sudah dari tadi pagi dan bahkan informasinya akan berlangsung hingga malam hari begitu. Dan kalau kita melihat di video juga Kak Emba, ini sudah pintu untuk ke DPRD juga sudah tertutup begitu, dan ini mungkin akan semakin membuat para massa aksi untuk lebih bersemangat lagi untuk agar bagaimana aspirasi mereka terdengar sampai ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan. Kalau kita melihat dari dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan, apakah sudah ada tanda-tanda begitu Kak Emba sampai saat ini untuk bagaimana pihak dari DPRD untuk akan menemui para demonstran? Dapat melihat pagar DPRD Sulawesi Selatan saat ini masih tertutup rapat. Tidak terlihat adanya aktivitas menonjol dari dalam gedung. Hanya dipadati beberapa kendaraan petugas kepolisian. Untuk anggota DPR yang hadir di dalam belum diketahui pasti apakah ada yang hadir atau tidak sama sekali. Yang pastinya kawat berduri saat ini mengelilingi sepanjang pagar bagian depan DPRD Sulsel hingga di gerbang ini. Baik, jadi seluruh massa aksi hari ini juga masih tetap menunggu bagaimana DPRD akan sesuai janjinya, karena kemarin Pak Muhtar juga sudah sempat datang ke studio kami di Tribun Timur dan mengatakan bahwa pihak DPRD siap untuk bertemu para demonstran atau massa aksi pada Mei Day 2023 kali ini, dan kita sama-sama menunggu bagaimana DPRD Sulawesi Selatan akan kemudian menemui pihak yang berdemonstrasi pada hari ini. Dan terima kasih atas laporannya Kak Emba. Untuk itu juga kita beralih untuk mendengarkan laporan dari Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Bapak Muhammad Ridwan. Sudah bergabung mungkin Pak Ridwan? Selamat siang Pak Ridwan. Halo, selamat siang Pak Ridwan, dari Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Pak Muhammad Ridwan sudah bergabung di live report kita pada siang kali ini. Baik, saat ini kita masih melihat bagaimana kemudian para demonstran masih tetap memberikan aspirasinya di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan saat ini untuk memperingati May Day 2023 atau Hari Buruh Internasional 2023. Terlihat juga beberapa driver ojek online yang juga ikut menyuarakan aspirasinya pada peringatan Hari Buruh Internasional 2023 hari ini. Dan juga ada beberapa kita lihat massa aksi dan juga aparat
yang sudah mengamankan di depan gedung DPRD. Terlihat pintu gerbang DPRD Sulawesi Selatan masih tertutup dan belum ada tanda-tanda dari DPRD Sulawesi Selatan untuk menemui massa aksi yang sedang melakukan demonstrasi atau menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan siang hari ini. Baik, bagaimana Pak Muhammad Ridwan dari Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sudah tersambung? Kita akan mendengarkan informasi dari aksi yang sedang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Selamat siang Pak Muhammad Ridwan, sudah tersambung? Dan kita juga dapat melihat massa semakin memadati lokasi untuk berdemonstrasi di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Ini terlihat beberapa kendaraan juga yang mengangkut massa aksi sudah mulai memadati jalan di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, yaitu Urip Sumoharjo atau di dekat atau di bawah flyover di Jalan Urip Sumoharjo. Ini sudah mulai juga dipadati oleh seluruh massa aksi yang sudah berdatangan sejak pagi tadi pukul 10. Dan kita kembali memanggil Pak Muhammad Ridwan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Selamat siang Pak Ridwan. Selamat siang Pak Ridwan, boleh mungkin diinformasikan hari ini atau siang ini bagaimana aksi sudah berjalan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia? Baik, kami persilakan Ketua Dinas Pendidikan Konstitusi atau Presiden Bapak Mahmud Kajaloko. Baik, kita sedang menyaksikan bagaimana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Sulawesi Selatan sedang menyampaikan aspirasinya pada masa aksi hari ini di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan terkait Hari Buruh Internasional 2023. Dan kita melihat spanduk sudah dibentangkan cukup besar di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa seluruh anggota yang ada di sini, baik dari KSP maupun dari KSP Nusantara. Dan kita sedang menyaksikan laporan langsung atau video live report dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan siang hari ini. Para pekerja yang berjuang menginginkan terjadinya suatu perubahan, suatu penindasan, suatu kebaikan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Saya baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini adalah Hari Buruh yang kita kenal adalah May Day yang diperingati di seluruh dunia, di seluruh negara, termasuk Indonesia, khususnya kita di selatan di Kota Makassar ini. Tapi apa yang kita lihat dari pemerintah kita, kurangnya perhatian kepada peringatan Hari Buruh Dunia ini. Ini terbukti bahwa kita sudah ada di DPRD Sulsel, tapi pintunya dia masih tertutup rapat bagi kita. Ayo, ini membuktikan. Sementara pihak kepolisian hanya bisa menghadirkan pengamanan untuk kita, untuk mengantisipasi terjadinya anarkis. Padahal kita datang ke sini menyampaikan aspirasi kita. Tidak. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa penderitaan buruh dari awal sampai saat ini itu belum berakhir. Itu bisa kita lihat dengan diundangkannya Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Yang kita tahu bahwa undang-undang ini dari awal kita sudah tolak.
kita tidak persoalkan karena sangat merugikan bagi kita semua. Belum lagi bicara persoalan yang ada di daerah, bagaimana lemahnya pengawasan, bagaimana terjadinya union busting, bagaimana terjadinya kriminalisasi kepada pengurus, bagaimana pelanggaran-pelanggaran normatif di perusahaan yang tidak bisa terselesaikan sampai hari ini. Saya kira momentum Hari Buruh May Day tahun ini kita rapatkan barisan perjuangan kita untuk melawan semua hal-hal tersebut yang menjadi tidak baik bagi kita semua yang kita bagi buruh. Beda buruh. Sekali lagi, mari kita rapatkan barisan, mari kita bersatu untuk melawan kezaliman, mengusir kapitalisme yang ada di negara kita, yang menjajah kita. Terus sekali lagi bahwa undang-undang kita kerja yang diundangkan oleh DPR, saya perjelas dan bertegas bahwa pemerintah dan DPR telah melanggar konstitusi dengan mengundangkan undang-undang kita kerja menjadi undang-undang karena Mahkamah Konstitusi sudah memberikan keputusan bahwa itu adalah rumah bersarat dan itu tidak ada persoalan. Kita jadi heran karena pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan perpu dan bekerjasama dengan DPR untuk mengundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sekali lagi, yang orasi saya mengajak seluruh anggota serikat pekerja serikat buruh, mari mendapatkan barisan untuk berjuang bersama-sama, membantu Madai. Kita jadikan perjuangan kita bersama. Hidup buruh. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Dengan ini saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk seluruh teman-teman buruh, teman-teman pekerja yang harum terlibat langsung Pak Dewan. aksi pada hari kita, aksi kita pada hari ini. Mana baru kuliah kita Pak Dewan. Untuk seluruh teman-teman pemuda dan mahasiswa yang hari ini juga terlibat dalam aksi kita. Salam untuk seluruh teman-teman nelayan, teman-teman petani, teman-teman perempuan, dan teman-teman driver serta teman-teman terminal yang hari ini juga turut. Baik, silakan Pak Ridwan dengan laporannya. Baik kawan-kawan sekalian, tepatnya pada abad ke-19 di Chicago. Baik Pak Ridwan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, boleh untuk laporannya Pak hari ini atau siang ini di lokasi bagaimana berjalannya demonstrasi dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia? Baik, saat ini pemirsa kita masih menyaksikan bagaimana aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Terlihat beberapa massa aksi juga sudah semakin memadati
lokasi dari aksi demonstrasi yang sedang dilakukan siang ini untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Kita melihat sudah banyak bendera yang dibentangkan, ada dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan juga ada dari beberapa driver ojek online yang sudah juga menghadiri atau memadati lokasi demonstrasi. Ada dari KSN juga, kita melihat beberapa massa aksi yang banyak sudah menghadiri gedung DPRD atau depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Namun kita masih melihat juga gerbang dari DPRD Sulawesi Selatan rupanya masih tertutup. Hingga saat ini belum ada pula tanda-tanda dari DPRD Sulawesi Selatan untuk juga turun menemui para aksi demonstrasi yang sedang berada di depan gedung DPRD saat ini. Kita melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Masih juga ada aparat yang sedang berjaga tepat di depan gerbang DPRD Sulawesi Selatan yang sedang juga mengamankan jalannya aksi demonstrasi yang sedang berlangsung pada siang hari ini. Tuntutan untuk pemerintah pusat di Jakarta maupun juga tuntutan yang kita khususkan untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Karena seperti kita ketahui kawan-kawan, situasi ketenaga kerjaan di Sulawesi Selatan. Dan seperti yang sudah dilaporkan oleh reporter kami tadi dari lapangan langsung atau dari lokasi demonstrasi menyatakan bahwa aksi demonstrasi akan diprediksi berlangsung hingga sore bahkan malam hari, yang juga berlangsung di beberapa titik yang sedang terjadi di Kota Makassar, di Jalan Urip Sumoharjo, di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, dan juga sampai pada flyover di Kota Makassar. Dan juga tadi sudah kami rangkum beberapa informasi yang disampaikan oleh reporter kami. Para buruh utamanya menolak bagaimana pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak pro terhadap buruh dan pekerja, hanya pro terhadap para pengusaha. Dan juga di lapangan sudah ada juga beberapa driver ojek online dan juga buruh wanita atau pekerja wanita yang juga ikut menyuarakan aspirasinya pada siang hari ini. Dan untuk itu pemirsa, kita juga akan tetap mengupdate beberapa informasi kembali terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh yang hari ini memperingati Hari Buruh Internasional di Kota Makassar sendiri. Ada beberapa titik aksi. Untuk itu selanjutnya aksi akan dilaporkan pada siang hari nanti. Kita menunggu informasi dari reporter yang sedang berada di lapangan. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap nantikan laporan terupdate kita terkait bagaimana berjalannya aksi demonstrasi May Day 2023 hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan untuk melakukan penyelesaian perjanjian industrial. Ternyata secara personel itu sangat tidak memadai. Kalian bisa bayangkan di Standar Trans Sulsel itu hanya memiliki pengawas ketenagakerjaan tidak lebih dari 20 orang. Padahal jumlah perusahaan yang harus mereka awasi itu sekitar 21.800 sekian. Masuk akal. Oh ya Kak.
Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi dapat kembali menjumpai Anda kali ini dalam program Live Report untuk melihat bagaimana aksi buruh untuk May Day hari ini 1 Mei 2023 yang sedang melakukan aksi di Kota Makassar, tepatnya di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Untuk itu hari ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita atau reporter kita di lapangan yang sedang meliput bagaimana aksi kali ini berjalan dan sudah berjalan sejak tadi pagi. Hari ini di lapangan ada reporter Tribun Timur, Kak Emba, mungkin boleh sudah terhubung? Selamat siang Kak Emba, mungkin untuk melaporkan bagaimana aksi yang terjadi hari ini. Sudahkah hari ini sudah berapa massa yang memadati aksi? Sudah banyakkah? Baik. Peringatan May Day yang diperingati setiap 1 Mei. Untuk itu Tribuners, kita terhubung langsung dengan Kak Muhtar dan menjelaskan seperti apa tuntutan atau poin-poin utama yang akan disuarakan di Hari Buruh Internasional hari ini. Kak Muhtar, bisa dijelaskan Kak Muhtar seperti apa tuntutan buruh hari ini? Pertama sebagai Konfederasi Buruh Serikat Nusantara, Serikat Nusantara bahwa kami mendesak pemerintah untuk mencabut undang-undang nomor 6 tentang Cipta Kerja. Kami memohon agar pemerintah pusat mendengarkan suara rakyat, suara rakyat pekerja. Yang kedua, mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar segera memberi perhatian terhadap pekerja di Sulawesi Selatan, karena banyak persoalan yang terjadi akibat karena kurangnya perhatian dari pemerintah provinsi, khususnya di tenaga kerja di bidang. Selain itu, terkait undang-undang cipta kerja seperti apa melihatnya? Ya, undang-undang cipta kerja ini kan sebenarnya menjadi satu persoalan yang hampir semua serikat pekerja menolak. Dan kami sebagai konfederasi multisektor melakukan agar undang-undang ini dicabut. Undang-undang dicabut karena merugikan kami sebagai pekerja. Jadi silakan atur kawan-kawan yang ada yang menjalankan pekerjaan di sektor koordinasi dengan teman-teman. Untuk upah minimum, tadi ada desakan untuk upah nasional ditentukan. Seperti apa upah saat ini? Jalankan orasi-orasi untuk bergantian kawan-kawan. hari ini memang masih Silakan berkoordinasi bawah standar. karena aksi yang ada di KSPC. Upah minimum yang diberlakukan di Indonesia itu adalah upah yang berlaku skala nasional. Tidak kemudian upah diberlakukan dalam bentuk UMK atau UMP. Karena itu mengkotak-kotakan gerakan buruh dan juga membuat berbagai persoalan ketenagakerjaan terkait dengan upah kita sangat dirugikan. Karena kita mengusulkan upah nasional untuk ditetapkan sebagai upah yang berlaku di seluruh Indonesia dengan mengatur standar sesuai dengan kebutuhan. Jadi tolong yang berlaku kawan-kawan di Indonesia. Dan mengatur di sana melihat bahwa tidak ada lagi Indonesia ini mestinya upahnya itu yang sudah harus di atas rata-rata 4 juta. Itu berlaku secara nasional. Itu yang kita usulkan. Oke, itulah tadi Ya, penjelasan dari Kang Muhtar Guntur terkait aksi buruh hari ini dengan beberapa poin tuntutannya. Baik, Kak Eba di lapangan, apakah pihak dari DPRD sudah ada untuk menemui para demonstran? Atau seperti apa kondisi di sana, Kak? Boleh mungkin dilaporkan?
Ya, coba berkoordinasi kawan-kawan. Jadi saat ini jumlah massa buruh terus bertambah dari beberapa kelompok. Saat ini telah hadir juga dari kelompok SPSI. Bukan rekreasi di tempat itu. Maju. Teman-teman dan saudara. Maju. Hingga saat ini Tribuners belum ada perwakilan ataupun anggota DPR yang keluar menemui massa buruh, dan massa buruh saat ini masih berkumpul di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo, dan jumlahnya terus bertambah karena baru saja tiba dari kelompok Federasi Serikat Pekerja. Baik. Apakah sudah ada informasi Kak Emba, aksi ini akan berlangsung sampai sore hari kah atau sampai bahkan sampai malam? Suasana di depan masih tertutup pagar kompleks ke polisi. Kanan. Jadi KSN untuk aksi unjuk rasa hari ini diperiksa akan berlangsung hingga sore hari. Bahkan perlakuan tadi menyebut bahkan mengancam akan bermalam di sini ketika tidak kunjung ditemui oleh perwakilan ataupun anggota DPRD Sulawesi Selatan. Jadi untuk waktu kapan aksi ini akan selesai ini belum dapat diprediksi dan mungkin diperkirakan berlangsung hingga sore hari. Baik, dari video Kak Emba, kita melihat bahwa juga ada driver begitu. Mungkin teman-teman serikat dari driver juga sudah membadati lokasi untuk berunjuk rasa atau demonstrasi hari ini. Apakah memang juga dari driver ini sudah banyak di lokasi untuk juga ikut menyuarakan aspirasi mereka? Ya, betul. Selain massa buruh, massa dari driver, ojek online juga terlihat bergabung dalam unjuk rasa ini. Dan mereka berbaur dengan buruh lainnya dengan menyuarakan tuntutan yang sama, yaitu terkait kesejahteraan pekerja. Baik, aksi massa yang saat ini sedang berlangsung, apakah hanya berada di depan gedung DPRD atau sepanjang Jalan Urip Sumoharjo sudah mulai juga dipadati begitu? Dari flyover mungkin Kak Emba? Ya baik, untuk konsentrasi massa saat ini terpusat di kawasan flyover dan di depan DPRD Sulawesi Selatan. Beberapa massa lain juga baru bergerak dari perlimaan Bandara Sultan Hasanuddin, utamanya massa aksi yang berada yang keluar dari kawasan industri Makassar atau Kima, begitu. Jadi ada beberapa titik unjuk rasa hari ini di flyover depan DPRD Sulsel, ada juga di perlimaan Bandara, kemudian kemungkinan juga dapat terjadi di pertigaan Sultan Alau di Makassar. Baik, untuk arus lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi, apakah juga sudah mulai terlihat kemacetan panjang atau seperti apa, Kak Emba mungkin boleh diinformasikan? Ya baik, untuk arus kendaraan saat ini masih terpantau ramai lancar karena petugas kepolisian sudah menutup jalur Urip Sumoharjo tepat di samping flyover. Jadi kendaraan dari arah Pawakarang atau Veteran itu diarahkan melintas ke atas flyover, tidak melintas di jalan bawah yang depan DPRD Sulsel karena dipadati oleh massa buruh begitu. Baik, untuk pihak aparat sendiri juga sudah, apakah sudah juga bersiaga di lokasi untuk melakukan pengamanan atau penjagaan terhadap aksi demonstrasi yang sedang berlangsung?
Untuk pengamanan saat ini masih dikawal oleh aparat kepolisian, juga ada beberapa personel Polwan. Personel Polwan berjaga tepat di depan gerbang masuk DPRD Sulawesi Selatan. Dan saat ini belum ada terlihat perwakilan DPRD Sulawesi Selatan yang keluar menemui masa aksi. Begitu. Baik, apakah dari pihak DPRD Sulawesi Selatan sudah ada informasikah akan menemui para demonstran pada pukul berapa, atau sampai saat ini belum ada kepastian begitu, Kak Eba? Sejauh ini belum ada informasi yang kami peroleh bahwa ada perwakilan yang disiapkan untuk menemui massa buruh. Namun saat ini petugas juga dari keamanan berusaha memediasi ke dalam untuk agar bagaimana massa buruh ini ditemui, begitu agar tujuannya unjuk rasa di Medan ini berlangsung kondusif. Ketika massa buruh ditemui, aspirasinya diterima, petugas berharap dengan itu maka aksi ini akan dapat berjalan lancar begitu. Baik, hingga saat ini aksi apakah masih berjalan begitu kondusif atau sudah ada gejolak begitu, Kak Emma? Ya, baik. Untuk saat ini masih berlangsung kondusif. Masa aksi masih silih berganti melakukan orasi, menyuarakan beberapa poin tuntutan, diantaranya terkait upah, juga terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, atau mereka mendesak agar Cipta Kerja ini dicabut. Baik, dan kalau kita melihat masa aksi memang sudah mulai memadati di jalan depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, dan ini juga kita sudah melihat pengamanan dari pihak aparat dengan memasang kawat-kawat besi di depannya. Kemudian yang ingin kita tanyakan juga Kak Emba saat ini, apakah ada dari pihak lain selain buruh dan juga para driver yang terlihat di video, mungkin dari mahasiswa atau aksi yang dilakukan oleh kelompok lain mungkin? Ya, sejauh ini massa buruh hanya tergabung dengan sejumlah driver ojek online. Untuk masalah dari mahasiswa belum terlihat adanya bendera dari kampus ataupun aliansi yang notabene-nya adalah gerakan mahasiswa. Sejauh ini masih terlihat bendera-bendera dari serikat pekerja ataupun buruh dan juga ojek online atau driver. Begitu. Baik, mungkin di video yang sedang ditayangkan terlihat juga ada beberapa aksi yang akan dilaksanakan. Selain orasi, mungkin apakah ada semacam pertunjukan mungkin Kak yang akan dibawakan oleh para demonstran? Demonstran membawa replika Undang-Undang Cipta Kerja. Ini terbuat dari triplek yang kemudian didesain sedemikian rupa menyerupai buku ataupun peraturan perundang-undangan begitu. Nah, ini sebagai simbol ataupun bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, di mana replika ini tetap dipajang tepat di depan gerbang masuk dan rencananya akan diserahkan ke perwakilan DPR ketika mereka ditemui. Baik, dan memang mungkin kalau kita melihat juga fokus dari demonstran kali ini juga banyak berfokus kepada penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, begitu ya Kak Eba? Iya, betul. Baik, saudara-saudara sekalian. Ya, orasi dari ataupun pernyataan sikap dari buruh ini salah satu poinnya yaitu menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap tidak berpihak kepada kesejahteraan buruh. Aturan-aturannya dinilai lebih banyak berpihak kepada kalangan pengusaha ataupun investor yang mengabaikan terkait dengan kebutuhan ataupun kesejahteraan buruh. Baik, aksi massa atau yang berdatangan sampai saat ini juga jumlahnya kalau kita melihat, kalau Kak Emba melihat sendiri, apakah masih tetap terus bertambah atau seperti apa di lokasi Kak Emba? Ya baik, untuk potensi massa aksi bertambah masih memungkinkan bertambah karena saat ini juga informasi yang kami peroleh ada massa aksi yang berkonsentrasi di flyover dan kemungkinannya akan bergabung di depan DPRD Sulawesi Selatan ini.
Jadi kemungkinannya masa aksi masih akan terus bertambah. Baik, dan kita juga sedang sama-sama menyaksikan di lapangan atau di lokasi sudah banyak sekali aksi atau masa aksi yang hadir dan membawa bendera identitas masing-masing, dan juga ada beberapa dari driver ojek online yang juga ikut memadati jalan di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Kalau mungkin boleh diinformasikan Kak Emba untuk lokasi lain, apakah juga tadi sudah sempat dilihat terkait di depan gedung Gubernur Sulawesi Selatan, mungkin apakah juga ada aksi di sana atau sepanjang jalan? Ya, baik dulu saat ini informasi yang kami peroleh ada rencana masa aksi juga akan bergerak ke depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Namun hingga kini kepastian terkait rencana itu tadi dari perbincangan beberapa masa aksi memang ada rencana pergerakan mengarah ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan dalam Urut Suwarjo. Namun mungkin setelah aksi di depan DPRD ini selesai ataupun setelah mereka ditemui oleh perwakilan DPRD Sulawesi Selatan. Baik, dan tadi Kak Emba sempat mengatakan bahwa aksi ini mungkin saja akan berlangsung sampai malam hari, begitu ya Kak Emba? Ya, dari Presiden KSN tadi, Mohtar Guntur sempat mengancam akan melakukan aksi hingga malam hari ketika mereka tidak ditemui oleh perwakilan DPRD Sulawesi Selatan. Jadi untuk kemungkinan waktu aksi unjuk rasa siang ini dapat saja berlangsung hingga sore hari bahkan malam hari. Baik, dari video yang ditampilkan juga kita dapat melihat aksi tidak hanya dilakukan oleh para demonstran dari pihak serikat buruh yang laki-laki saja, tetapi juga kita melihat banyak perempuan di lokasi, begitu Kak Emba. Apakah juga ada tuntutan yang sudah disuarakan untuk buruh atau pekerja perempuan hingga saat ini? Kaum buruh, ya kaum perempuan atau kaum perempuan pekerja juga tergabung dalam aksi aliansi masa buruh hari ini. Mereka menyuarakan hal yang sama terkait kesejahteraan, dan khusus isu-isu tentang perempuan juga disuarakan, diantaranya terkait posisi kesejahteraan gender, juga kepedulian pemerintah terhadap kaum perempuan yang dianggap masih banyak semacam penindasan begitu yang mereka alami, khususnya kaum pekerja. Baik, dan kalau kita juga hari ini memang diperingati sebagai Hari Buruh Internasional, dan kita di Kota Makassar sudah melihat ada beberapa aksi yang dilakukan, mungkin juga sudah dari tadi pagi, dan bahkan informasinya akan berlangsung hingga malam hari begitu. Dan kalau kita melihat di video juga Kak Emba, ini sudah pintu untuk ke DPRD juga sudah tertutup begitu, dan ini mungkin akan semakin membuat para massa aksi untuk lebih bersemangat lagi untuk agar bagaimana aspirasi mereka terdengar sampai ke dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan. Kalau kita melihat dari dalam gedung DPRD Sulawesi Selatan, apakah sudah ada tanda-tanda begitu Kak Emba sampai saat ini untuk bagaimana pihak dari DPRD untuk akan menemui para demonstran? Dapat melihat pagar DPRD Sulawesi Selatan saat ini masih tertutup rapat. Tidak terlihat adanya aktivitas menonjol dari dalam gedung. Hanya dipadati beberapa kendaraan petugas kepolisian. Untuk anggota DPR yang hadir di dalam belum diketahui pasti apakah ada yang hadir atau tidak sama sekali. Yang pastinya kawat berduri saat ini mengelilingi sepanjang pagar bagian
depan DPRD Sulsel hingga di gerbang ini. Halo. Baik, jadi seluruh masa aksi hari ini juga masih tetap menunggu bagaimana DPRD akan sesuai janjinya, karena kemarin Pak Muhtar juga sudah sempat datang ke studio kami di Tribun Timur dan mengatakan bahwa pihak DPRD siap untuk bertemu para demonstran atau masa aksi pada May Day 2023 kali ini, dan kita sama-sama menunggu bagaimana DPRD Sulawesi Selatan akan kemudian menemui pihak yang berdemonstrasi pada hari ini. Dan terima kasih atas laporannya Kak Emba. Untuk itu juga kita beralih untuk mendengarkan laporan dari Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Bapak Muhammad Ridwan. Sudah bergabung mungkin Pak Ridwan? Selamat siang Pak Ridwan. Halo, selamat siang Pak Ridwan dari Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Pak Muhammad Ridwan sudah bergabung di live report kita pada siang kali ini. Baik, saat ini kita masih melihat bagaimana kemudian para demonstran masih tetap memberikan aspirasinya di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan saat ini untuk memperingati May Day 2023 atau Hari Buruh Internasional 2023. Terlihat juga beberapa driver ojek online yang juga ikut menyuarakan aspirasinya pada peringatan Hari Buruh Internasional 2023 hari ini. Dan juga ada beberapa kita lihat massa aksi dan juga aparat yang sudah mengamankan di depan gedung DPRD. Terlihat pintu gerbang DPRD Sulawesi Selatan masih tertutup dan belum ada tanda-tanda dari DPRD Sulawesi Selatan untuk menemui massa aksi yang sedang melakukan demonstrasi atau menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan siang hari ini. Baik, bagaimana Pak Muhammad Ridwan dari Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sudah tersambung? Kita akan mendengarkan informasi dari aksi yang sedang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Selamat siang Pak Muhammad Ridwan, sudah tersambung? Dan kita juga dapat melihat massa semakin memadati lokasi untuk berdemonstrasi di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Ini terlihat beberapa kendaraan juga yang mengangkut massa aksi sudah mulai memadati jalan di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, yaitu Urip Sumoharjo atau di dekat atau di bawah flyover di Jalan Urip Sumoharjo. Ini sudah mulai juga dipadati oleh seluruh massa aksi yang sudah berdatangan sejak pagi tadi pukul 10. Dan kita kembali memanggil Pak Muhammad Ridwan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Selamat siang Pak Ridwan. Selamat siang Pak Ridwan, boleh mungkin diinformasikan hari ini atau siang ini bagaimana aksi sudah berjalan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia? Baik, kami persilakan Ketua Koordinasi Muda Konstitusi atau Presiden Bapak Muhammad Kajaloko. Baik, kita sedang menyaksikan bagaimana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Sulawesi Selatan sedang menyampaikan aspirasinya pada masa aksi hari ini di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan terkait Hari Buruh Internasional 2023. Dan kita melihat spanduk sudah dibentangkan cukup besar di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa seluruh anggota yang hadir di sini, baik dari KSP maupun dari KSP Nusantara.
Dan kita sedang menyaksikan laporan langsung atau video live report dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan siang hari ini. Para pekerja yang berjuang menginginkan terjadinya suatu perubahan, suatu penindasan, suatu kebaikan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Saya baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini adalah hari buruh yang kita kenal adalah May Day yang ditengahkan di seluruh dunia, di seluruh negara, termasuk Indonesia, khususnya kita di selatan di Kota Makassar ini. Tapi apa yang kita lihat dari pemerintah kita, kurangnya perhatian kepada peringatan Hari Buruh Sedunia ini. Ini terbukti bahwa kita sudah ada di DPRD Sulsel, tapi pintunya dia masih tertutup rapat bagi kita. Ayo! Ini membuktikan. Sementara pihak kepolisian hanya bisa menghadirkan pengamanan untuk kita, untuk mengantisipasi terjadinya anarkis. Padahal kita datang ke sini menyampaikan aspirasi kita. Tidak. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa penderitaan buruh dari awal sampai saat ini itu belum berakhir. Itu bisa kita lihat dengan diundangkannya Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Yang kita tahu bahwa undang-undang ini dari awal kita sudah tolak, kita sudah persoalkan karena sangat merugikan bagi kita semua. Belum lagi bicara persoalan yang ada di daerah, bagaimana lemahnya pengawasan, bagaimana terjadinya union busting, bagaimana terjadinya kriminalisasi kepada pengurus, bagaimana pelanggaran-pelanggaran normatif di perusahaan yang tidak bisa terselesaikan sampai hari ini. Saya kira momentum Hari Buruh May Day tahun ini kita rapatkan barisan perjuangan kita untuk melawan semua hal-hal tersebut yang menjadi tidak baik bagi kita semua, yang kita bagi kita buruh. Beda buruh. Sekali lagi, mari kita rapatkan barisan, mari kita bersatu untuk melawan kezaliman, mengusir kapitalisme yang ada di negara kita, yang menjajah kita. Terus sekali lagi bahwa undang-undang Cipta Kerja yang diundangkan oleh DPR, saya perjelas dan pertegas bahwa pemerintah dan DPR telah melanggar konstitusi dengan mengundangkan undang-undang Cipta Kerja menjadi undang-undang karena Mahkamah Konstitusi sudah memberikan keputusan bahwa itu adalah itu rumah bersyarat dan itu ada persoalan. Kita jadi heran karena pemerintah dalam hal ini presiden mengeluarkan perpu dan bekerja sama dengan DPR untuk mengundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sekali lagi, yang orasi saya mengajak